Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kuat untuk beribadah dengan salat berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah malam ini kita membaca sedikit sebagian ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 188, yang mudah-mudahan ini diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala sehingga kita mampu memahaminya, mentadaburinya. Pada hakikatnya tujuan membaca Al-Quran adalah merenungi maknanya dan berusaha memahami dan mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini melanjutkan tentang mukhtasar tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan insyaallah kita akan membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 188 yang sebelumnya dari ayat 183 hingga 187 adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, atau khususnya pada ayat 187 adalah beberapa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayatnya supaya manusia menjadi bertakwa. Pada ayat yang 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Pada ayat ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang mirip, tapi Allah sebut orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian antara kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali melalui tijarah, perniagaan, antaradhim minkum, yang kalian saling ridha di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa larangan dari Allah Subhanahu wa taala memakan harta sesama muslim atau sesama orang beriman dengan batil. Karena orang beriman itu adalah saudara, maka dia tidak boleh menyakiti saudara yang lain, apalagi seperti memakan hak yang bukan haknya, atau harta, atau apapun dia ambil manfaat dari saudaranya dengan cara yang tidak hak adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini sebelumnya berkaitan dengan puasa, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Makan seperti wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi boleh makan
ya ketika mulai jelas makan ketika malam, ya mulai malam sampai fajar, ya. Setelah itu kita dilarang untuk makan. Yang ayat puasa ini kita dilarang oleh Allah, padahal makanan itu adalah makanan yang tidak batil, tapi kita dilarang karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa. Pada ayat berikutnya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memakan harta yang kapanpun kita makan tidak boleh dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Lalu dia membawa urusan ini kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda kalian atau harta benda orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui. Hadirin memakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang, ya kaum muslimin, ya dia misalkan mengambil harta atau terjadi hutang piutang, lalu seseorang ini membawa urusan ini kepada hakim. Ketika hakim meminta bukti, maka dia tidak bisa menunjukkan buktinya karena waktu hutang piutang tidak tercatat. Yang berhutang tahu bahwa dia telah berhutang kepada seseorang itu, tetapi dia tidak mengakuinya. Hakim meminta bukti kepada orang yang memberikan hutang bahwa orang tersebut pernah hutang, maka dia tidak bisa mengeluarkannya. Dan akhirnya hakim meminta orang yang berhutang tadi untuk bersumpah kalau dia tidak berhutang atau dia tidak mengambil harta atau titipan atau apapun dari si A misalkan. Maka dia bersumpah dan hakim pun memenangkan orang tersebut. Dan dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, yang dosa, dan dia tahu. Dalam hal ini, ya, hakim tidak dihukumi bersalah, ya. Karena hakim melakukan tugasnya. Jika ada satu sengketa, maka yang bersengketa harus menunjukkan bukti, sehingga bukti tersebut bisa dinilai oleh hakim. Dan yang kedua, dia membawa ke hakim supaya hakim memenangkan urusannya, sehingga mengizinkan seseorang itu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, padahal dia tahu bahwa itu salah. Maka yang kedua, jika dia bekerja sama dengan hakim, kemudian dia melakukan riswah, ya, menyuap atau yang lainnya, sehingga hakim memenangkan, ya, urusannya, maka hakim dalam hal ini terlibat dalam berdosa. Lafaz la ta'kulu, ya, memakan harta, memakan saja, lafaz ini menunjukkan bahwa kebutuhan darurat manusia itu adalah makan. Ya, memakan saja, untuk memakan saja dilarang, ya, apalagi dia mengambil harta orang lain bukan untuk makan, ya. Misalkan dia mengambil tanahnya orang, mengambil apapun, ya, yang untuk memperkaya diri atau yang lainnya, subhanallah, itu bahkan lebih dosa lagi. Yang kedua, pada ayat berikutnya, ayat yang ke 189, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-ahillah. Ahillah adalah jamak daripada hilal. Hilal itu adalah awal bulan, yaitu bulan Sabit yang pertama kali muncul. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan bahwa
hilal itu adalah mawaqit. Mawaqit itu adalah waktu-waktu atau tanda-tanda waktu. Linnasi wal hajj, bagi manusia dan untuk orang yang berhaji atau waktu-waktu haji. Mawaqit itu jamak dari miqat. Jadi atau miqat itu adalah waktu. Miqat itu ada dua, tempat dan waktu atau zaman ya. Jadi dan disebutkan bahwa mawaqitu linnas ya, waktu-waktu. Hilal ini subhanallah ya, dahulu semua penentuan bergantung kepada hilal. Ya, semua penentuan bergantung kepada hilal. Dan hilal ini memiliki manfaat yang luar biasa. Dan semua orang mampu melihatnya. Ya, perhitungannya mudah dipelajari dan diketahui. Hilal dijadikan penentuan-penentuan, di antaranya penentuan masa iddah, ya, perceraian, masa iddah, kematian atau yang lainnya. Perhitungannya 3 bulan atau 4 bulan, itu bisa diketahui dengan hilal. Dan juga di antaranya adalah mengetahui datangnya waktu puasa atau datangnya waktu hari raya, datangnya haji. Dan hilal juga digunakan untuk perhitungan ketika mereka melakukan akad dan perjanjian. Jadi kalau mereka akad jual beli, hutang piutang atau yang lainnya, menentukannya dengan hilal. Dan juga hilal digunakan untuk ibadah-ibadah yang lain seperti zakat. Dia menentukan hitungan haul 1 tahun dengan menghitung sampai 12 hilal. Ya, mulai hilal Muharram, hilal Safar, hilal ini dihitung terus sampai ketemu 12 hilal. Dan hilal adalah bisa mengetahui awal-awal bulan, yang mereka mengetahui bulan-bulan yang haram, yaitu 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi hilal ini subhanallah adalah menunjukkan satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga manusia mampu menghitung waktunya berdasarkan hal itu. Berbeda dengan matahari. Menentukan bulan dengan matahari ini perlu yang ahli menghitung. Ya, tidak semua orang ahli. Sedangkan hilal semua orang mampu untuk melihat. Kita tahu bulan ini mulai kecil, besar sampai purnama, sampai kembali kecil lagi. Ini kita bisa menghitung. Ya, kita bisa menghitung. Dan juga ibadah-ibadah dalam Islam ini dikaitkan dengan bulan-bulan hijriyah, menunjukkan bahwa kita mesti perhatian. Kita harus tahu, setidaknya kita memahami hitungan-hitungan bulan hijriyah, dihafal juga bulan-bulan hijriyah. Jangan sampai tidak tahu. Karena Islam mengaitkan semua amal ibadah itu dengan bulan-bulan hijriyah. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan ialah orang yang bertakwa. Dahulu disebutkan kaum muhajirin ketika mereka akan umrah atau haji, mereka tidak masuk dari depan, tapi memasukinya dari belakang. Ya, jadi mau masuk ke Ka'bah, Masjidil Haram, mau tawaf, mereka tidak masuk dari depannya, tapi memasuki dari belakangnya. Atau dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika mereka sedang ihram mau umrah maupun haji, ya, sudah terlanjur keluar rumah, mereka tidak boleh masuk rumah lagi dari pintu utamanya. Dia harus masuk dari pintu belakang atau manjat temboknya. Kalau nggak ada pintunya, manjat temboknya.
Dan ini kebiasaannya, karena kalau tidak seperti itu, kebiasaan jahiliyah, kalau tidak seperti itu maka dianggap tidak sah atau batal ihramnya. Ya. Dan ini kebiasaan ini dianggap oleh mereka satu kebaikan dan salah satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dan bukanlah kebaikan itu mendatangi rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah dari pintu-pintunya. Menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang pada saat itu adalah atau tradisi yang salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tradisi ini atau kebiasaan ini tidak sesuai dengan Islam. Bukan begitu cara berihram yang benar, atau bukan begitu cara memasuki rumah Allah yang benar, ya. Yang mereka mengatakan bahwa kalau tidak seperti itu batal dan tidak sah ihramnya. Ini makna secara hissi, ya, secara teks. Sedangkan makna secara maknawi, ya, bahwa segala sesuatu itu harus mengikuti aturannya, harus mengikuti prosedurnya. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah, masuklah rumah dari pintunya. Artinya jika kita melakukan segala sesuatu, maka kita harus mengikuti aturannya sehingga tidak salah, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Takwa secara bahasa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yaitu menjadikan antara dirimu dan azab Allah ada penghalang. Ya. Artinya kalau kita tidak menjadikan diri kita dan azab Allah penghalang, ya, berarti kita senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jika kita senantiasa bertakwa kepada Allah, maka takwa itulah yang menghalangi diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian tuflihun, supaya kalian aflah, sukses. Ya, sedangkan makna aflah atau falah adalah seperti azan hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal falah, ya. Maknanya adalah meraih satu yang dicita-citakan dan selamat dari yang ditakutkan. Ya, jadi meraih keberuntungan, kemenangan, ya, keberhasilan dan selamat dari yang ditakutkan. Maka bagi orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntung, ya, sungguh orang-orang mukmin telah meraih cita-citanya dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu cirinya orang yang dalam salatnya khusyuk. Ini makna falah, ya. Orang yang aflah, orang yang sukses itu dia sudah selesai, sudah keperluan hidupnya di dunia sudah tercukupi dan terpenuhi, tidak capek lagi. Maka orang yang aflah di akhirat nanti, maka insya Allah dia akan selamat dan akan Allah penuhi semua yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya, pada ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu
wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Qatilu, yaitu berperang, berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Maknanya fi sabilillah itu berperangnya benar sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan juga maknanya ikhlas. Ya, berperangnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rajulun qatala syaja'an, ada seseorang laki-laki yang dia berperang karena berani, karena menunjukkan keberaniannya. Wa rajulun qatala riya'an, dan ada seorang yang berperang ingin menunjukkan bahwa dia adalah pahlawan. Ya, wa rajulun qatala liyura ma kanu, dan ada orang yang berperang untuk menunjukkan bahwa inilah kedudukan dia ketika di medan perang. Wa rajulun qatala hamiyatan, dan ada orang juga berperang untuk membela sukunya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Maka sahabat bertanya, mana di antara orang-orang itu yang berjihad di jalan Allah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yaitu orang yang berperang di jalan Allah untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tinggi, maka dia berperang di jalan Allah. Maknanya jika dia berperang hanya ingin menegakkan kalimat Allah Ta'ala dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu adalah orang-orang yang berperang ikhlas di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi ada orang kafir tidak memerangi kaum muslimin, ya, tapi yang diperintahkan adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka dikatakan bahwa orang-orang kafir ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah mereka yang halal darah dan hartanya, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Namanya berperang, ya tidak mungkin seorang kafir memerangi kaum muslimin kemudian kaum muslimin berdiam diri, maka dia memerangi mereka. Kalau mereka menumpahkan darah kaum muslimin, maka kaum muslimin berhak untuk menumpahkan darah mereka. Kalau mereka merampas harta kaum muslimin, kaum muslimin berhak merampas harta mereka. Kalau mereka mengusir kaum muslimin berhak mengusir mereka atau mempertahankan diri. Ini namanya al-kafir al-harbi, yaitu orang kafir yang memerangi. Ada orang kafir yang haram darahnya dan hartanya. Yang pertama adalah mereka orang kafir yang dalam perjanjian, yaitu kafir al-mu'ahad, ya, di dalam perjanjian. Seperti Madinah pada saat itu membuat perjanjian dengan orang-orang kafir Yahudi misalkan yang berada di Madinah untuk tidak saling berperang. Maka perjanjian itu maka tidak boleh mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga yaitu orang kafir al-musta'min. Musta'min ini adalah orang kafir yang minta pengamanan. Misalkan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka ada orang kafir yang meminta keamanan ke kaum muslimin, maka jika pemimpin atau penguasa kaum muslimin mengizinkan untuk memberikan keamanan kepada mereka, maka mereka tidak boleh diperangi atau tidak boleh dibunuh dan hartanya diamankan. Dan yang ketiga adalah atau yang keempat adalah kafir az-zimmi,
ya, yaitu orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin. Mereka beribadah dengan ibadah mereka, ya, mereka melakukan apapun yang mereka kerjakan, tetapi mereka membayar upeti atau jizyah kepada negara. Ini kafir az-zimmi. Wala ta'tadu, pada ayat ini janganlah kalian melampaui batas, ya, ketika berperang. Di antara maknanya ini adalah kita tidak boleh menyerang orang-orang kafir ketika pada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan-bulan haram, ya. Jadi bulan-bulan haram diantaranya bulan Dzulqa'dah, ya, bulan ini bulan yang dilarang untuk berperang. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, berurutan 3 bulan, dan juga bulan Rajab. Ini sudah disepakati dari zaman jahiliyah pada saat itu, bahwa ini adalah bulan yang diharamkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, fiha arba'atun hurum, ya, di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dilarang berperang di bulan tersebut. Yang kedua adalah, ya, kita dilarang melampaui batas, adalah dilarang kita untuk menyiksa, ya, curang, membunuh wanita, anak-anak, dan membunuh orang-orang yang berusia lanjut atau orang yang tidak ikut berperang, ya, dan orang-orang yang tidak punya kemampuan berperang, membunuh pendeta-pendeta yang berada di gereja-gerejanya, membakar pohon-pohon, bahkan membunuh hewan-hewan yang bukan karena maslahat. Jadi menghancurkan harta orang-orang kafir atau yang lainnya, ini tidak dibolehkan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berkata, uzu fi sabilillah qatilu man kafara billah. Pergilah di jalan Allah, perangilah orang kafir kepada Allah. Ughzu wa la taghullu, maka berperanglah kalian tapi janganlah kalian curang. Wala taghdiru, janganlah kalian khianat. Wala tumassilu, janganlah kalian mencincang. Wala taqtulu walidan, janganlah kalian membunuh anak-anak. Wala ashabus sawami', dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang berada di gereja-gerejanya. Jadi artinya dalam hadis ini dilarang kita berkhianat, ya, atau curang atau yang lainnya. Subhanallah, ya, Islam ini berperang saja ada akhlaknya, ada aturannya. Tidak serta-merta, ya, ingin tujuan perang dalam Islam ini adalah nanti akan disebutkan, ya, bukan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini tujuannya adalah menguasai, ya, menguasai, menindas, ya, menguasai hartanya, kemudian juga tujuannya ya ingin merampas. Sedangkan Islam ini tujuannya adalah berperang ini membebaskan mereka dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibiarkan mereka hidup dengan aman. Pada innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas. Artinya ketika tujuan sudah tercapai, tidak perlu kita membinasakan atau menghancurkan, atau yang tidak ikut sangkut paut berperang dibunuh semua atau yang lainnya, ya. Tidak. Pada ayat berikutnya, ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum
wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Waqtuluhum, perangilah mereka, min haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana kalian menjumpai mereka, ya, ketika berperang, ya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kalian. Disebutkan di sini di Mekah. Jadi kalau dulu kaum muslimin diusir di Mekah, maka ketika Nabi memiliki kekuatan, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengusir orang-orang kafir dari Mekah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Fitnah di sini adalah disebutkan oleh para ulama asyirk, kesyirikan, atau as-suddu an sabilillah, yaitu menghalangi seseorang untuk beribadah di jalan Allah. Jadi fitnah itu menghalangi seorang untuk beribadah di jalan Allah atau penyekutuan kepada Allah. Ketika mereka menyebarkan fitnah, artinya mereka menyebarkan kesyirikan dan mereka mencoba untuk menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah SWT. Bahwa fitnah ini lebih dahsyat daripada berperang itu sendiri atau pembunuhan. Karena apa? Karena disebutkan oleh para ulama, kalau berperang itu atau membunuh itu cuma qat'u ladzatid dunya. Jadi hilangnya kelezatan dunia. Ya, terputusnya kelezatan dunia. Kalau orang sudah terbunuh, maka dia tidak bisa merasakan lezatnya dunia. Sudah habis, enggak bisa makan, enggak bisa minum atau yang lainnya, enggak bisa istirahat karena dia sudah mati. Sedangkan fitnah atau syirik atau menghalangi orang dalam beribadah kepada Allah, dia bisa azab Allah, murka Allah datang kepada dia ketika di dunia, dan azab Allah bisa datang kepada dia ketika di akhirat. Maka disebutkan oleh para ulama qat'u lazzatid dunya wal akhirah, hilangnya kelezatan dunia dan akhiratnya. Artinya seseorang ketika melakukan penyekutuan kepada Allah SWT atau jauh daripada Allah Ta'ala dengan melakukan syirik, maka dia akan mungkin dia akan mendapatkan musibah di dunia dari Allah SWT atau azab, dan juga yang pasti dia akan mendapatkan azab di akhirat dan kekal mereka di dalam neraka. Maka jika dibandingkan fitnah tadi, maka fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan itu sendiri. Ya. Wala tuqatilu 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi. Ya. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Jadi kalau ini di antara hukum-hukum ya berperang, ya, tidak boleh berperang di Masjidil Haram kecuali mereka memerangi kaum muslimin. Fa in qataluhum faqtuluhum, maka jika mereka memerangi kalian, perangi mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahu, pada ayat berikutnya, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim, maka jika mereka berhenti dari kesyirikan mereka, berhenti dari permusuhan mereka, berhenti dari mereka menghalang-halangi di jalan Allah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa ini motivasi kepada mereka orang-orang kafir, bahwa jika mereka bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni dan Allah akan sayangi. Ya. Jadi hadirin dimulakan Allah SWT, bahwa dari ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berperang itu adalah menghilangkan fitnah, menghilangkan penyekutuan kepada Allah SWT, menghilangkan
penghalang-halangan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhenti dari hal itu, ya, dan mereka bertobat, artinya mereka berhenti ini ada dua. Jika mereka berhenti dari memusuhi kaum muslimin, maka kaum muslimin berhenti dari memusuhi mereka. Dan jika mereka berhenti sehingga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ampuni dan Allah akan sayangi. Menunjukkan sifat Allah Ghafurur Rahim, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Pada ayat berikutnya, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka, dijelaskan lagi, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan agama itu hanya untuk Allah belaka. Jadi tidak ada agama-agama yang lain yang beribadah di Masjidil Haram pada saat itu. Ya, karena pada saat itu mereka beribadah dengan agama-agama nenek moyang mereka. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Maka jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di antara ayat-ayat perang ini menunjukkan yang pertama, kita berperang kepada memerangi orang-orang kafir disebabkan orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Dan tujuan perang itu adalah menghilangkan fitnah. Dan juga dilarang kita berperang melebihi atau melakukan dan melampaui batas. Ada satu kisah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkisah. Dahulu pada saat itu ada orang-orang yang kuat. Dia memerangi orang-orang yang lemah dengan segala kekuatan, ya, dan dia memerangi dengan zalim. Lalu subhanallah, Allah menangkan orang-orang yang lemah dan miskin ini. Lalu ketika orang-orang yang lemah dan miskin ini berkuasa, lalu mereka perlakukan orang-orang tawanan, orang-orang yang kuat itu, yang sebelumnya itu dengan perlakuan melebihi daripada orang kuat dulu kepada orang-orang miskin. Lalu Rasulullah SAW bersabda mengatakan, ya, bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang miskin ketika dia dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Dia berbuat melampaui batas kepada orang-orang yang dikalahkan. Bahwa kita, ini di antara hikmahnya, ya, bahwa seseorang, ya, jika misalkan menghina kita, ya, atau mukul, ya, sekali dibalas sekali, menghina sekali, ya, balas sekali, tidak boleh melampaui batas, ya. Makanya dalam Islam itu ada qisas itu, ya, wa katabna fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Telah kami tetapkan atas mereka bahwa nyawa diganti nyawa, dan hidung yang rusak diganti hidung, telinga rusak ganti telinga, mata yang rusak ganti mata, gigi yang rusak ganti gigi, dan setiap luka di mana diganti luka di situ. Dan itulah qisas, ya. Jadi tidak melebihi batas, ya. Ketika orang dizalimi, ya, dilukai, ya, di tempat A, maka balasannya juga yang sama. Dan itulah tidak akan mampu mengerjakan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, ya, kecuali bagi orang-orang bertakwa. Makanya dalam ayat ini, pada ayat yang 194,
Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Maksudnya bulan haram dengan bulan haram. Ketika mereka menyerang di bulan haram, 4 bulan yang tadi, maka balas serangan di bulan haram. Wal hurumatu qisas. Di bulan-bulan yang mulia itu ada qisas. Artinya ketika mereka menyerang ya dibalas menyerang. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jika mereka melampaui batas terhadap kalian, maka lakukanlah seperti yang mereka lakukan terhadap kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi membalas itu pada ayat ini adalah harus setimpal. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa, kadang kalau dia terkena sesuatu, maka dia akan balas untuk memuaskan hatinya melebihi daripada yang dia kenai. Ya. Jadi sifat manusia itu kadang ingin memuaskan hatinya jika membalas. Ya. Apa membalas kezaliman, ingin hatinya ini dipuaskan. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia tahu kadarnya bahwa dia dizalimi batas ini, maka dia diizinkan oleh Allah untuk membalasnya di batas yang itu saja. Tidak boleh sampai melampaui batas. Maka orang-orang yang bertakwa itulah adalah orang-orang yang berhati-hati. Allah ingatkan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Artinya jika orang yang dalam ayat lain wa'lamu annallaha la yuhibbul mu'tadin. Ketahuilah bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Ya. Maka dalam ayat ini Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita subhanallah ya, dalam ayat jihad ini ya memang harus bertakwa kepada Allah jika berperang, ya, sehingga tidak asal berperangnya. Ya. Annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Disebutkan bahwa ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah itu ada dua. Ada kebersamaan, ya, itu secara umum, artinya Allah mengetahui makhluknya, melihat, mendengar, ya, dimanapun makhluknya, siapapun makhluknya, ya. Ada ma'iyatullah secara khusus, yaitu selain Allah mengetahui, melihat dan mendengar, Allah menyertai dan juga Allah memberikan pertolongan. Ya, Allah memberikan pertolongan. Dan pada ayat ini adalah Allah Ta'ala memberikan pertolongan pada orang-orang bertakwa. Ya. Contohnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Siapapun, ya, baik muslim maupun kafir atau yang lainnya, Allah mengetahui adanya.
Kita lanjutkan lagi. Seperti misalkan Allah bersama Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Seperti Allah Ta'ala bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kalian. Bersama ini adalah tidak melazimkan Allah Ta'ala dekat dengan makhluknya atau bercampur dengan makhluknya, tetapi Allah Ta'ala mengetahui, melihat, mendengar dan memberikan pertolongan. Dan inilah di antara makna ma'iyatullah. Dan juga kalau seseorang berperang sehingga dia tidak berbuat zalim, dia tahu bahwa Allah bersama orang yang bertakwa, maka ini adalah satu kehati-hatian bagi orang-orang bertakwa. Ya. Misalkan ya, kita mampu membalas, dalam satu riwayat disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 126, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang setimpal kepada kalian. Ini pernah dikisahkan ya, ketika Sayyidina Hamzah ya, paman Nabi SAW dibunuh, ditombak dan akhirnya dadahnya dibelah dan diambil jantungnya, kemudian sempat digigit dan dibuang. Wallah alam riwayat ini ya. Tapi ada berkisah tentang ayat ini. Pada saat itu Nabi SAW memenangkan perang dan mampu membalas ya, hal seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kamu sabar Muhammad, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya, artinya kalau cukup meskipun mereka orang kafir menyiksa, melebihi atau memotong-motong mungkin jasad ya, tapi kaum muslimin cukup membunuh, selesai sudah ya, tidak perlu sampai memotong-motong atau yang lainnya, meskipun diizinkan qisas ya, membalas seperti yang mereka perlakukan ya. Ini diantara adab-adab ketika berperang, karena tujuan berperang itu bukan untuk memuaskan nafsu ya, untuk melampiaskan balas dendam atau yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membebaskan dari kesyirikan dan membebaskan dari penghalang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ayat yang terakhir kita bahas malam ini insyaallah, ayat 185, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila ad-dahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakan harta kalian di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila ad-dahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuatlah baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ayat ini diperintahkan kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menginfakkan harta di jalan Allah ini dua makna. Yang pertama, dia menginfakkannya ikhlas karena Allah taala. Yang kedua, dia menginfakkan benar jalannya. Ya, jadi artinya di saat itu kaum muslimin, ayat ini perintahkan untuk menginfakkan, untuk belanja berperang, untuk berperang di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maksudnya di sini menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah mereka berbuat bakhil, tidak menginfakkan harta.
Ketika tidak menginfakkan harta atau mereka bakhil, maka pada hakikatnya mereka menjatuhkan diri mereka kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuatlah baik kalian. Artinya ketika infak itu betul-betul ihsan, ya, karena Allah Ta'ala, bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan meskipun manusia tidak melihat, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini, ya, dikisahkan satu ketika ada dua kelompok. Pada saat itu disebutkan oleh dalam satu riwayat, ya, Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa ada dua kelompok golongan, yaitu kelompok dari kaum muslimin dan kelompok dari tentara Rum yang saling berhadapan, ya, dua shaf besar yang saling berhadapan dengan jumlah manusia yang akan berperang dengan jumlah yang banyak. Satu ketika ada seorang dari kaum muslimin memakai baju perangnya dan membawa pedangnya, lalu dia masuk ke barisan orang-orang kafir Romawi dan dia menghunuskan dan berusaha membunuh yang dia mampu. Lalu tiba-tiba dia lalu dia terbunuh pada saat itu. Lalu ada beberapa orang dari kaum muslimin mengatakan bahwa orang itu telah menjatuhkan dirinya kepada kehancuran, ya, menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, bukan itu makna ayat ini, ya, janganlah kalian menafsirkan atau mentakwilkan ayat ini dengan seperti itu. Ayat ini turun kepada kita adalah seperti yang kita jelaskan, di saat kaum muslimin sudah mulai banyak orang-orang dakwah mulai tersebar, maka para sahabat itu sudah merasa capek, ya. Akhirnya antara satu dengan yang lainnya saling berbicara bahwa harta-harta kita ini sudah banyak habis, ya. Kita sudah tidak mengurus, ya, ternaknya, tidak mengurus ininya, nggak mengurus ininya karena sibuk untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam sudah menyebar luas, ya. Cukuplah saat ini waktunya kita untuk mengurus harta-harta kita, ya. Lalu Allah peringatkan, ya, bahwa sedekahkan harta itu, infakkan, belanjakan harta itu di jalan Allah. Janganlah kalian jatuh kepada kebakhilan, ya. Artinya makna ayat ini selain itu adalah orang yang sibuk dengan dunia sehingga melupakan dia ibadah kepada Allah. Inilah orang yang menghancurkan orang yang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Jadi dia sibuk mengurusi urusan dunianya sehingga melupakan urusan akhiratnya. Ini adalah orang yang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Wa ahsinu, artinya berbuat baiklah, artinya beribadahlah dengan yang terbaik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang beribadah dengan yang terbaik, ya. Ahsan itu adalah beribadah dengan ibadah yang terbaik, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, ya, untuk kita dan jamaah, dan mudah-mudahan jika ada salah Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.